As I did my research and paid attention to every detail of the pyramid from a function point of view, I conclude this pyramid was built like a machine. The pyramids of Giza, not a tomb or a temple, but a generator of wireless electricity. Kali ini kita akan membahas topik yang agak nyentrik. Piramid Giza yang diduga oleh sebagian ilmuwan adalah pembangkit listrik wireless, mirip seperti Wardenclyffe Tower yang dibangun oleh Nikola Tesla. Piramid Giza adalah salah satu bangunan misterius di dunia ini. Piramid Giza memiliki tinggi 146 meter dan lebar 126 meter. Selama ribuan tahun, Piramid Giza merupakan bangunan tertinggi di dunia. Dan sampai pada tahun 1889, Menara Eiffel di Paris, Prancis mengalahkan tingginya piramid. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Egyptologi atau arkeolog Mesir meyakini bahwa tujuan piramid Giza dibangun adalah untuk makam Firaun. Walaupun begitu, tidak semua ilmuwan sepakat dengan teori tersebut. Seperti yang dikutip dari History Channel, menurut Philip Coppens, hal tersebut belum tentu benar. Karena tidak ada satupun mumi Firaun yang ditemukan di dalam piramid. Dan juga tidak ada tulisan kuno atau hieroglifik di dinding piramid yang menjelaskan fungsi dari bangunan piramid itu. Ada juga ilmuwan yang berpendapat bahwa tujuan piramid Giza dibangun adalah untuk kuil peribadatan untuk Firaun. Dan juga ada para ahli yang menyebutkan bahwa tujuan piramida Giza dibangun adalah untuk monumen kebanggaan Firaun. Dan pendapat yang paling unik adalah pendapat yang menyatakan piramid Giza adalah sebuah pembangkit listrik nirkabel. Seperti dikutip dari History Channel, Christopher Dunn adalah seorang arsitek dan juga engineer yang meneliti piramid Giza sejak tahun 1970-an. Menurut Christopher, piramid Giza bukanlah makam ataupun kuil, melainkan sebuah pembangkit listrik nirkabel. Jika kamu melihat piramid Giza dan melihat peradaban yang bangunnya, mereka adalah para insinyur yang luar biasa. Bayangkan, 4.500 tahun yang lalu, mereka mampu membuat bangunan sebesar ini dengan presisi yang bagus, dengan hanya menggunakan alat seadanya. Saat aku melakukan riset dan memperhatikan setiap detail piramid dari sudut pandang fungsi, saya berkesimpulan, piramid ini dibangun layaknya seperti sebuah mesin. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Christopher Dunn pada tahun 1996 setelah lebih dari 20 tahun meneliti piramid Giza. Teori ini juga biasa disebut sebagai Giza Power Plant Theory. Christopher menjelaskan, piramid Giza tidaklah mirip seperti makam ataupun kuil yang selama ini diyakini oleh kebanyakan orang, melainkan lebih mirip pembangkit listrik tanpa kabel. Jika dilihat dari aspek tata letak ruang, piramid Giza sendiri memang agak aneh. Misalnya, ada ruangan yang kalau kita jalan di sana itu harus jongkok. Terus lebarnya hanya sedikit, hanya muat 1-2 orang. Lalu ada sebuah ruangan yang strukturnya terbuat dari batuan blok granit yang berat masing-masingnya mencapai 80 ton. Masalahnya, untuk mendapatkan batuan itu harus diangkut dari jarak ribuan kilometer. Interior di dalam piramid Giza berbentuk seperti ini. Ada 4 ventilasi yang langsung terhubung keluar. Ada yang terhubung dengan ruangan ratu atau Queen Chambers yang berada di bagian bawah. Dan juga ada yang terhubung dengan ruangan raja atau King's Chamber yang berada di bagian atas. Sampai sekarang pun, para ahli masih sulit untuk menjelaskan apa tujuan dan fungsi dibangun ruangan-ruangan seperti ini. Kembali lagi ke Christopher Dunn. Menurut sumber yang dia dapatkan, penjelajah awal yang memasuki piramid Giza menemukan kadar garam yang sangat tinggi di Queen's Chamber atau ruangan ratu. Saya menduga kandungan garam itu dihasilkan dari percampuran senyawa kimia yang dimasukkan dari 2 ventilasi yang terhubung dengan ruangan ratu. Senyawa yang pertama adalah hydrochloric acid dan yang kedua adalah zinc chloride dimasukkan ke masing-masing celah. Ketika kedua zat tersebut bercampur, maka akan terjadi reaksi yang menghasilkan hidrogen yang akan naik ke ruangan yang berada di atasnya, kata Christopher Dunn. Seperti yang sama-sama kita ketahui, hidrogen adalah bahan yang sangat umum digunakan oleh industri
untuk menghasilkan listrik. Bisa dibakar menggunakan mesin kompresi dan juga bisa menggunakan proses fuel cell yang langsung mengubah hidrogen menjadi listrik. Dan jikalau memang ribuan tahun yang lalu piramid Giza menghasilkan energi listrik, piramid Giza adalah pembangkit listrik tertua yang pernah ditemukan. Pada tahun 2002, ilmuwan dan Egyptologist atau arkeolog Mesir mengirim robot penjelajah untuk menelusuri salah satu ventilasi yang berada di ruangan ratu atau Queen Chambers. Setelah robot berjalan 60 meter dari titik awal, robot menemukan dinding penghalang. Robot pun mengebor batu penghalang tersebut. Dan setelah itu, ditemukan sebuah ruangan yang tidak memiliki jalan masuk untuk manusia. Setelah penemuan ruangan baru itu, tidak ada satupun ilmuwan yang bisa menjelaskan apa fungsi dari ruangan tersebut dan kenapa orang Mesir kuno membuat sebuah ruangan yang tidak ada akses masuknya. Sebagian besar jenis batu yang digunakan pada piramid Giza adalah batu dumulite. Jenis batu ini banyak ditemukan di sekitar piramid dan jumlahnya sangat banyak. Untuk bagian pelapis luar, piramid menggunakan batu kapur yang dipoles hingga mengkilap. Untuk mendapatkan batuan jenis ini perlu diangkut dari jarak ribuan kilometer. Jenis batu kapur yang digunakan juga bukan batu kapur biasa, melainkan batu kapur yang banyak mengandung magnesium. Jika kita pandang dari ilmu kelistrikan, hal ini merupakan isolator yang baik. Dan di bagian dalam piramid, kita juga bisa menemukan struktur yang terbuat dari batu granit. Dan batu granit ini juga bukan batu granit biasa, melainkan batu granit yang memiliki kandungan silikon dioksida, atau juga biasa disebut sebagai batu quartz. Batu quartz banyak digunakan di berbagai macam peralatan elektronik seperti ponsel, jam tangan, laptop, dan yang lain-lainnya. Jika batu ini sedikit tertekan ataupun terguncang, maka akan menghasilkan listrik atau yang biasa juga disebut sebagai piezoelectricity. Dalam penelitiannya, Christopher Dunn menemukan sebuah sumur di bawah piramid yang berisi aliran air. Saat air itu mengalir, terciptalah gelombang suara. Frekuensi dari gelombang suara naik ke atas piramid membantu proses pembuatan hidrogen melalui percampuran dua bahan tadi, hydrochloric acid dan zinc chloride. Hidrogen yang dihasilkan akan naik ke ruangan Grand Gallery yang terbuat dari bahan batu granit quartz. Dan saat hidrogen mendesak ke segala arah di ruangan Grand Gallery, maka akan terbuat listrik yang akan dipancarkan oleh piramid secara wireless. Dan jikalau piramid Giza adalah sebuah pembangkit listrik, untuk apa orang pada masa Firaun menggunakannya? Salah satu ilmuwan yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari adalah Nikola Tesla. Penemuannya membuat sistem distribusi listrik alternating current yang kita gunakan sehari-hari membantu perkembangan teknologi sejak 150 tahun yang silam. Nikola Tesla juga memiliki 700 paten penemuan yang semuanya mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Walaupun Nikola Tesla adalah salah satu ilmuwan yang merubah dunia, dia pernah dikucilkan dan dicitrakan sebagai ilmuwan aneh. Hal ini diduga karena salah satu penemuannya yaitu wireless power grid atau pembangkit listrik tanpa kabel. Mungkin sebagian dari sahabat sudah pernah mendengar, pada tahun 1901, Nikola Tesla mengembangkan sebuah menara yang bisa mengirim listrik tanpa kabel. Dan memang terbukti berhasil. Tesla mampu mengirimkan listrik sejauh belasan kilometer tanpa menggunakan kabel. Tesla berencana untuk membangun beberapa menara seperti ini di seluruh dunia, supaya masyarakat dapat mengakses listrik secara murah ataupun secara gratis. Benda ini namanya Menara Wardenclyffe. Menara Wardenclyffe memancarkan energi listrik seperti pemancar telepon seluler. Dan menariknya lagi, listrik jenis ini tidak berbahaya bagi manusia. Listrik merambat melalui konduktivitas tanah dan udara. Tetapi, walaupun sudah terbukti berhasil bisa mengirimkan listrik tanpa kabel, pendana riset tersebut, yaitu bankir JP Morgan, menolak mentah-mentah ide Tesla. Karena Menara Wardenclyffe tidak menghasilkan uang sama sekali.
JP Morgan pernah berkata kepada Tesla, "Jika aku bisa menaruh meter pada temuanmu itu, maka akan kusetujui." JP Morgan adalah produsen listrik terbesar pada waktu itu. Dia mendapatkan banyak sekali uang dengan menjual listrik melalui kabel kepada rumah-rumah dan industri. Dan temuan semacam menara Wardenclyffe ini tidak akan menguntungkan bagi JP Morgan. Bahkan hanya akan membuat JP Morgan bangkrut. Dan karena menara itu, JP Morgan marah pada Tesla. Dan dana riset yang tiap bulan diberikan JP Morgan kepada Tesla dicabut. Tesla kehilangan salah satu pendananya yang terbesar. Setelah morat-marit kehilangan dana, proyek Wardenclyffe ditinggalkan. Dan pada tahun 1917, menara Wardenclyffe dirubuhkan oleh JP Morgan. Pertanyaannya, apakah bola lampu, wireless electricity, komputer, robot, dan semua teknologi canggih lainnya, apakah hanya ada di zaman kita sekarang, ataukah berasal dari peradaban kuno yang sebenarnya hanya ditemukan ulang? I believe that what Tesla was doing was trying to recreate what was an ancient power system that was used around the world. Mungkin saja benar, tetapi masalahnya tidak ada bukti artefak ataupun bukti sejarah tertulis yang bisa membuktikan bahwa masyarakat Mesir kuno telah menggunakan energi listrik. Menurut Graham Hancock, kompleks piramid Giza sejajar dengan konstelasi bintang Orion. Tetapi lebih tepatnya konstelasi bintang Orion 13.000 tahun yang lalu. Jika dilihat dari bukti fisik, setelah penggalian fondasi Sphinx di sekitaran kompleks piramid, ditemukan erosi di kaki Sphinx oleh aliran air yang sangat deras. Pada masa Firaun, wilayah ini sudah dipenuhi oleh padang pasir yang sangat gersang. Ini membuktikan iklim di sekitaran piramid Giza setelah berubah drastis sejak piramid pertama kali dibangun. Karena bukti-bukti tersebut, Graham Hancock meyakini bahwa piramid Giza bukan dibangun oleh bangsa Mesir kuno, melainkan mereka hanya menemukannya saja. Piramid Giza sebenarnya telah dibangun oleh peradaban yang lebih maju, memiliki teknologi yang canggih sekitar 13.000 tahun yang lalu. Lalu sekitar 9.000 tahun yang lalu, sebuah bencana besar datang menghantam bumi. Dan peradaban itu pun menghilang. Dan ribuan tahun setelahnya, bangsa Mesir kuno menemukan piramid Giza. Mereka menggunakannya untuk acara seremonial dan pusat kebudayaan, tetapi bukan untuk pembangkit energi listrik sebagaimana mestinya. Bagaimana menurut sahabat melihat bukti-bukti tadi? Apakah piramid Giza adalah sebuah makam ataukah sebuah pembangkit listrik tanpa kabel? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika sahabat suka video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Jika sahabat penasaran dengan Nikola Tesla, silakan cek video-video berikut. Saya sudah banyak sekali membuat video tentang Nikola Tesla.